Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, untuk kuliah sore ini saya akan membawakan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan sistem penjajahan. Bangsa Indonesia melawan penjajah, bahwa kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia, menyebabkan bangsa asing atau Eropa masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring keruntuhan Majapahit sebagai akibat perselisihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Walaupun pada abad ke-16 agama Islam berkembang dengan pesat, dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, tampaknya tidak mampu membendung tekanan bangsa Eropa untuk memasuki Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Sejak saat itu, mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan penjajahan Eropa, khususnya Belanda. Sebab pada zaman penjajahan ini, apa yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Selanjutnya kita akan memasuki sejarah sebelum abad ke-20. Pertama adalah bersifat kedaerahan. Masing-masing pemimpin di setiap kerajaan mempertahankan kekuasaannya. Namun setelah abad ke-20 sudah bersifat nasional dan perjuangan ditujukan untuk mencapai Indonesia merdeka. Dan munculnya kata Indonesia sebagai identitas bangsa menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Nusantara untuk bersatu padu mengusir penjajah. Pola manajemen pada sebelum abad ke-20 di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia antara lain adalah juga bertumpu hanya pada pemimpin saja. Perlawanan yang bertumpu pada karisma pemimpin artinya adalah apabila pemimpin tewas ataupun tertangkap, maka perlawanan akan berhenti. Akan tetapi setelah abad ke-20, perjuangan dipimpin oleh golongan terpelajar atau cendekiawan. Kemudian pemberian kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan di sekolah Belanda dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah, tetapi justru melahirkan golongan cendekiawan yang kemudian memimpin perjuangan melawan Belanda. Mereka-mereka itu adalah Sutomo, Suwarji Suryaningrat, Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan lain-lain. Karena perjuangan melalui organisasi modern menerapkan sistem kaderisasi, maka meski pemimpinnya tertangkap dan dipenjara, tapi perlawanan akan tetap berlanjut. Kemudian poin selanjutnya adalah perlawanan melalui perlawanan fisik. Bahwa sebelum abad ke-20, perjuangan berbentuk perlawanan secara fisik melalui peperangan. Pertempuran secara frontal menimbulkan banyak korban jiwa bagi kedua belah pihak. Akan tetapi sesudah abad ke-20, perjuangan melalui organisasi pergerakan nasional. Upaya untuk mencapai kemerdekaan dilakukan secara modern, misalnya lewat media massa, demo, mengirimkan wakil-wakil Dewan Rakyat, serta menggalang dukungan politik dari pihak dunia luar. Kemudian adalah pusat perlawanan, bahwa pada abad ke-20, perlawanan berpusat di daerah-daerah atau di desa-desa, atau di pedalaman, karena kota-kota yang merupakan pusat perniagaan dikuasai oleh Belanda dan didirikan benteng. Akan tetapi setelah abad ke-20, perjuangan juga di kota-kota.
organisasi pergerakan yang berkedudukan di kota-kota besar melakukan kritik, agitasi massa, dan menentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian adalah perlawanan bangsa Indonesia setelah abad ke-20, yaitu bangkitnya kebangkitan nasional. Dengan kebangkitan dunia timur pada abad ke-20 di panggung politik internasional, tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri, seperti di Filipina pada tahun 1839 yang dipelopori oleh Yos Rizal, kemudian juga kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia pada tahun 1905. Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Mei 1908 dan kemudian juga berdirinya Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI pada tahun 1909. Berikutnya adalah munculnya Indische Party pada tahun 1913 yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwarti Soryoningrat atau dikenal dengan istilah Ki Hajar Dewantara. Sejak semula partai ini menunjukkan keradikalannya sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri, yaitu pada tahun 1913. Dalam situasi yang mengguncangkan itu, maka muncullah Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 yang dipimpin oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh-tokoh lainnya. Pada saat itulah mulailah perjuangan nasional Indonesia di mana dititik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Setelah itu Partai Nasional Indonesia atau PNI dibubarkan oleh para pengikutnya dan diganti dengan Partai Indonesia atau disingkat dengan Partindo, yaitu pada tahun 1931. Kemudian golongan Demokrat antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1933 dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Kemudian pada tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kunchoro Purbo Pranoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Isi daripada Sumpah Pemuda adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan pada zaman penjajahan Jepang, bahwa sikap baik Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia dan untuk menutupi maksud dan tujuan yang sangat merugikan bangsa Indonesia akhirnya diketahui oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan munculnya perlawanan terhadap pendudukan Jepang yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan bentuk perlawanan yang juga bermacam-macam. Berikut adalah berbagai golongan masyarakat yang melawan penjajahan Jepang. Antara lain adalah 1. Golongan pangreh praja dan para pegawai. 2. Golongan para santri dan ulama Islam. 3. Golongan sosialis di bawah Syahrir. 4. Golongan komunis di bawah Amir Syarifuddin. 5. Golongan pemuda Menteng. 6. Para pegawai pada Dinas Angkatan Laut. Dan kemudian adalah golongan nasionalis non-agama di bawah Soekarno. Dan yang terakhir adalah perkumpulan-perkumpulan para pelajar. Bentuk-bentuk perjuangan melawan penjajahan Jepang adalah antara lain perjuangan melalui kerjasama, dalam hal ini koperasi, kemudian memanfaatkan gerakan putra
atau pusat tenaga rakyat, dan kemudian memanfaatkan barisan pelopor atau Sui Shin Tai, dan kemudian adalah memanfaatkan Chuo Sangiin atau Badan Penasehat Pusat. Selanjutnya adalah perjuangan melalui gerakan bawah tanah atau non-kooperasi, yaitu gerakan kelompok Sultan Syahrir, golongan Persatuan Mahasiswa, kelompok Pemuda Menteng 31, dan golongan Kaigun. Kemudian adalah perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata oleh masyarakat Indonesia kepada penjajahan Jepang antara lain adalah perlawanan rakyat di Pontianak, yaitu pada tanggal 16 Oktober 1943. Kemudian perlawanan rakyat di Sukamanah, Singaparna, Jawa Barat pada tanggal 25 Februari 1944, dan perlawanan rakyat di Cipendet, Kecamatan Lobener, Indramayu pada tanggal 30 Juli 1944, dan pemberontakan Peta di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Dari materi pembelajaran untuk pertemuan ini, maka dapat disimpulkan adalah bahwa mempelajari sejarah adalah jauh lebih mendalam daripada kita memahami realitas saat ini. Karena sejarah adalah salah satu dari bagian bangunan waktu, karena sejarahlah kita ada saat ini. Dan tidak hanya kita, bahkan bangsa kita, serta dunia sekalipun adalah dibangun oleh sejarah-sejarah yang luar biasa. Demikianlah materi sejarah perjuangan melawan penjajahan di Indonesia untuk sore ini, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.